surat Ibrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini turun sekitar akhir periode Makkah. Akhir periode Makkah ya. Kita tahu bahwa akhir-akhir periode Makkah itu umat Islam sudah semakin ditindas. Ketika awal-awal mungkin orang masih bertanya-tanya gitu, ini misi apa nih, apa yang dibawa Muhammad ini gitu ya. Orang pertama nggak peduli, biarkan aja lah gitu ya. Sehingga Nabi bilang, itu orang gila lagi ngoceh, itu orang yang kena sihir gitu kan ya. Sihir itu biar aja lah, nggak usah dipedulikan, nanti juga bosan sendiri gitu kan. Lama-kelamaan bukannya malah mereda, ya kan? Dakwah Islam bukan malah reda, tapi malah jalan terus, unstoppable gitu. Nah di situ mulai asalnya mockery gitu ya, celaan-celaan, kemudian tuduhan-tuduhan tidak pantas terhadap Nabi, itu kemudian malah menjadi physical gitu ya. Jadi physical attacking, jadi diserang secara fisik, umat Islam diserang secara fisik ya. Nah mulai di sana umat Islam mengalami hal-hal masa-masa berat. Kita tahu ya, di boykot, kemudian ada yang diputuskan hubungan dagang, lalu memutuskan hubungan silaturahim gitu, tidak lagi diakui angan, pokoknya exterminate istilahnya, diputuskan hubungan kekeluargaan. Nah kita tahu bahwa bangsa Arab itu bangsa tribal, kesukuan ya. Bukan citizenship, bukan keluarga negaraan, kesukuan. Artinya apa? Yang akan melindungi kita adalah suku gitu. Jadi kalau orang nggak punya suku, itu sudah jadi sasaran empuk orang lain, karena nggak ada yang melindungi. Siapa lagi yang melindungi gitu loh. Jadi kalau seseorang sudah diputuskan tali sukunya itu, persukuan, nggak dianggap lagi suku dia gitu, itu sudah tidak ada perlindungan lain gitu, nggak ada perlindungan lain. Dia sudah exterminate ya, sudah diputuskan seperti itu. Nah dari situ kemudian Allah memberikan aku yang menjadi pelindung gitu ya. Jadi Allah yang pelindungnya, jadi bukan lagi suku. Tapi memang kerasa banget gitu, sama para sahabat itu kerasa. Jadi kenapa kita jadi muslim kok hidup jadi susah gitu ya? Emang sulit sekali, jadi sulit. Diboykot, lalu nggak boleh dagang, nggak boleh kawin kan gitu kan ya? Ada tuh, tidak boleh kawin dengan umat Islam, nggak boleh dagang dengan umat Islam, itu diboykot kayak gitu. Ya. Asalnya mereka nggak punya concern, cuek sama Nabi Muhammad lah, biarkan aja, dakwah Islam juga mati sendiri gitu. Tapi lama-lama mereka jadi serius gitu. Nah kita tahu lah ya betapa beratnya, sehingga Nabi Muhammad harus hijrah gitu ya, harus hijrah. Nah dalam kondisi seperti itulah itu ayat ini turun. Ayat ini terkait dengan kisah siapa? Kisah Nabi Musa dengan umatnya, yaitu Bani Israel. Nah, ya. Seakan-akan di sini Allah ingin memberikan encouragement, memberikan encouragement itu penyemangat, ya, penyemangat bahwa yang sedang dialami oleh umat Islam saat itu
Ya, bisa juga sekarang sih sebetulnya kita tarik lagi ke diri kita sendiri, ya. Karena Quran itu kan selalu relevan ya. Bukan hanya berhenti pada saat Nabi, Quran itu berhenti saat Nabi lalu sekarang nggak relevan lagi, tidak. Kita tahu sekarang banyak orang Islam yang masuk Islam, maksudnya mualaf itu, yang hidupnya kemudian juga agak sulit gitu. Setelah dia masuk Islam, ya, itu sulit. Tantangan dari keluarga, dari teman, dari sahabat, kadang-kadang dari pasangan sendiri gitu ya. Berat juga sebetulnya. Kita mungkin di Indonesia karena lingkungannya udah muslim, orang tua kita muslim, lingkungan muslim, jadi masih oke gitu. Tapi coba aja tanya orang mualaf-mualaf itu. Bisa juga dia dipecat dari pekerjaannya gitu ya. Bisa juga dia diusir dari keluarganya, berat itu. Berat bagi mereka itu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, yang dialami Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu jauh lebih berat gitu. Nah, lalu di sini Allah memberikan encouragement. Seakan-akan Allah bilang, yang menimpa kalian semua gitu, wahai para sahabat Nabi, itu juga sama dialami oleh orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu. Dan di sini dikisahkan Nabi Musa dengan kaumnya. Kita tahu ya apa yang dilakukan oleh musuh Musa saat itu, ya, yaitu Fir'aun. Apa yang dilakukan Fir'aun itu unthinkable, tidak tidak bisa terbayangkan lah oleh akal sehat kita. Dia punya kebijakan apa? Yudzabbihuna abna'akum. Nah itu, wa yastahyuna nisa'akum. Jadi pembunuhan bayi. Ya. Pembunuhan bayi-bayi orang Bani Israel, pengikut Nabi Musa. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita punya bayi, anak lah, balita, laki-laki, itu kebijakan pemerintah loh, kebijakan pemerintah Fir'aun, anak laki-laki Bani Israel itu harus dibunuh. Bayangkan di sini kalau ada anak saya perempuan kebetulan, jadi selamat itu. Wa yastahyuna nisa'akum. Kalau yang perempuan dibiarkan hidup. Tapi laki-laki dimusnahkan. Cuman itu yearly basis, kata ada yang 2 tahun sekali katanya. Jadi ada yang misalnya yang lahir tahun genap atau tahun ganjil gitu. Ya, tahun genap atau ganjil. Enggak semua dibunuh, enggak. Karena kalau dibunuh semua, nanti siapa yang akan menjadi budak-budak? Kan orang Israel kan pekerja ya. Jadi budak pekerja. Nah, kalau misalnya bayinya dibunuh tiap tahun kan habis. Sementara ekonomi mereka dibangun dari perbudakan. Gitu. Jadi katanya annual basis, tiap 2 tahun sekali. Nah dikabarkan Musa itu pada tahun yang ganjil gitu. Jadi selamat ya. Jadi nah yang kayak gitu. Bayangkan. Berat sekali. Berat sekali. Jadi sahabat dan Nabi dan para sahabat itu diingatkan Allah bahwa yang dialami oleh umat-umat terdahulu itu far more severe gitu, far more intense ujiannya itu. Makanya di sini Allah sebutkan dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Itu adalah bala, itu apa ya? Ujian yang azim. Azim itu intens, luar biasa besar. Ini Allah sendiri yang bilang luar biasa besar gitu. Jadi kalau Allah bilang ujianku itu bagi orang-orang Yahudi, terhadap orang Yahudi itu azim, besar banget, ya pasti besar gitu. Yudzabbihun abnakum. Ternyata memang artinya tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah ya. Berarti itu memang sudah mesti terjadi pada orang-orang Yahudi gitu. Seperti itu. Yang dialami Nabi Muhammad mungkin tidak segetir itu gitu. Artinya tidak sampai ada pembunuhan anak kecil gitu ya. Nah, coba di sini lalu yang menjadi apa ya? Yang menarik di sini itu ayat selanjutnya. Wa idz ta'adzana rabbukum
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba bayangkan. Jadi kira-kira Nabi Musa ketika itu sedang semacam khutbah lah, khutbah di tengah-tengah kaumnya itu. Di tengah-tengah kaumnya yang sedang ditimpa musibah, musibah yang azim, yang mungkin di tengah-tengah jemaahnya juga banyak yang kehilangan anak bayi, laki-laki. Mungkin mereka sedang bersedih, sedang dirundung, macam-macam lah. Anak saya baru diambil oleh Fir'aun, baru dibunuh gitu. Ya. Biasanya kita akan mengharapkan kalau orang sedang lagi kesulitan kayak gitu, kesusahan, apa kira-kira yang akan dikatakan oleh Allah atau khutbahnya Musa itu apa kira-kira? Sabar kan harusnya ya. Bersabarlah. Ini ujian. Bersabarlah. Tidak. Ternyata Allah bilang wa idz ta'adzana rabbukum. Allah mendeklarasikan la in syakartum, sekiranya kalian bersyukur. Coba, seandainya kalian bersyukur, la in syakartum. Nah, bersyukur justru diperintahkan ketika saat orang terkena musibah malapetaka besar. Itu kan hal terakhir yang akan kita pikirkan kan? Kok saya bersyukur gitu? Kenapa saya bersyukur orang saya baru ditimpa musibah? Tapi Allah bilang la in syakartum. La in syakartum. Nah, kalau itu kan ada syarat ya, jika. Kalau jika berarti nanti akan maka. La in syakartum la azidannakum. Maka akan aku tambah. Kalau engkau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Nah, ini emphasis ya, penekanan di dalam bahasa Arab itu tidak ada lagi yang lebih tegas dari itu. Udah ada harf lam itu kan pasti ya, la. Kemudian ada lagi penekanan an di situ, la adziban misalnya, atau la adhabanna, bisa la adzibanna atau la azidanna. Nah kayak gitu, tekan-tekan kayak gitu, ada la di depan, itu sudah menunjukkan pasti akan. Tekanan lagi di belakang, itu berarti sudah paling superlatif penekanannya. Maka pasti aku janji aku akan pasti menambah. Nah, kayak gitu loh. Sudah nggak ada lagi di atas itu. Kalau orang udah promise-nya sudah sangat pasti, itu biasanya pakai la depannya, la azidanna, pakai na lagi belakang. La udhibanna, la adhabanna ankum gitu. Misalnya begitu ya. La azidannakum. Nah gitu. Tapi wala in kafartum. Nah, seandainya kalian kufur, ingkar, apa balasannya? Tidak itu. Enggak ada fa di sana. Berarti titik. Ya. Dibiarkan lepas. Wala in kafartum, berhenti situ. Inna dzabila syadid. Enggak fa kan? Nah, dengan tidak adanya fa, itu berarti Allah itu maha kepengasihan Allah. Allah tidak bilang maka aku akan, enggak. Seandainya kau kufur, inna dzabila syadid. Ketahuilah azabku besar. Tidak, aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Wah, itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Allah bilang ada fa-nya di situ, habis kita. Wa in kafartum fa inna dzabila syadid. Berarti kalau kita kufur, maka ini enggak, inna dzabila syadid. Asal tahu aja kamu, katanya, azabku berat gitu. Nah, terus ada lagi kosakata Arab yang mungkin kita bukan orang Arab ya, tapi kalau baca terjemahannya enggak akan ada nuansa kayak gitu, kayak yang akan saya jelaskan, enggak ada. In syakartum itu pakai fiil apa itu? Madhi apa mudhari? Oh, ini berapa bahasa Arab? Itu past tense, Bu, Bapak. Past tense. La in syakartum, ya, itu past tense. Kalau past tense itu berarti hanya sekali terjadi, betul nggak? Seperti did you gitu kan? Did you kan berarti sekali aja. I went to Jakarta, berarti sekali ya. Bukan I've been, tapi I went. Sekali aja. When. Kalau nanya when did, berarti kan sekali. Terjadian sekali. When did you go?
on misalnya kapan gitu ya. Pasti. When was you born? Sekali. Nanya kan bukan where have you born, enggak. Tapi sekali. Nah, sekali terjadi. La in syakartum. Nah, seandainya kamu you show us, engkau memperlihatkan aku sekali aja gitu. Sekali aja, enggak usah banyak-banyak. Sekali aja kamu bersyukur. Lihat di situ yang ketulah azidannakum itu pakai pola present tense, mudhari. Kalau mudhari itu lil istimrar, terus menerus. Jadi enggak la in syakartum kemudian kesananya past tense enggak, tapi past tense kemudian present tense. Ya, lazid. Wala in kafartum juga pakai ini, pakai present juga, pakai ini past tense juga. Inna dzabila sadid. Pakai past. Jadi kalau bahasa Arab itu ada past tense dan ada present. Present di mudhari itu bisa present, bisa juga future. Jadi enggak ada cuman dua pola kan. Kayak gitu. Oke ya. Nah, kemudian ternyata orang Bani Israel itu tetap aja bandel ya. Jadi mereka enggak ngeh gitu, meskipun ada nabi di depan mereka itu yang berkhutbah, tampaknya orang Yahudi itu tetap tidak tergugah. Coba di sini baca berikutnya. Wa qala Musa in takfuru, kalau kamu tetap kafir, ingkar, takfuru di sini enggak kafartum lagi, pakai present, mudhari, present dan future. Mudhari itu untuk present dan future. In takfuru antum, kalau kalian itu tetap kafir dan akan selamanya kafir misalnya gitu. Wa man fil ardi jami'a, juga semua yang ada di orang-orang yang ada di dunia ini katanya. Fa innallaha la ghaniyyun hamid. Gitu. So what gitu kan. Maka sesungguhnya Allah itu ghani. Allah itu maha kaya. Artinya kaya apa? Doesn't need anything gitu. Enggak perlu sebetulnya Allah itu syukur dari Anda gitu, syukur dari kalian sebetulnya enggak perlu. Gitu. Hamid, karena juga Allah sudah hamid, sudah ghani, sudah enggak perlu lagi ya dengan ucapan terima kasih kita, enggak perlu. Juga hamid, sudah terpuji Allah dengan sendirinya. Ya, sudah maha terpuji. Di sini bukan mahmud. Kalau mahmud ada implikasi lain. Mahmud berarti dipuji, berarti harus ada yang memuji. Kalau ini hamid, udah ghani, Allah tidak butuhkan apa-apa dari kita, juga hamid, juga maha terpuji. Nah gitu. Jadi seperti itu. Ternyata Allah mengajarkan kita di sini bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap bersyukur. Dan alhamdulillah saya pikir bangsa orang Indonesia khususnya itu suka punya bahasa untung gitu ya. Karena kan ketabrak juga untung cuman gitu. Iya kan? Untung katanya. Cuman keserempet. Gitu kan? Untung cuman lecet kakinya. Kalau udah patah untung cuman patah katanya. Artinya kan masih bagus. It could be worse gitu ya. It could be worse. Nah seperti itu. Jadi Allah di sini mengingatkan kita bahwa kita harus mengapresiasi apa yang ada pada kita sekarang. Bukan what went wrong gitu. Kita kan terkadang fokusnya itu pada masalah. What went wrong gitu. Ya, kita mau seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Waduh, sayang tuh ada kerjaan gitu misalnya. Itu sekian dolar, $20, $30. Wah, itu. Sehingga yang kita miliki sehingga jadi kecil. Jadi kecil yang kita miliki itu. Jadi terasa kecil gitu. Padahal belum tentu gitu. Di mata Allah itu belum tentu yang kita anggap baik itu baik gitu. Sehingga kalau orang terlalu fokus pada apa ya? Pada masalah itu, dia akan lupa dengan apa yang ada pada dirinya gitu. Dan ingat itu, bayangkan seakan-akan Allah juga bilang gini, wahai Bani Israel,
Di hadapan kalian itu ada Musa, gitu. Ada Nabi Musa, Nabi yang mendapat wahyu. Sebetulnya kau hidup pada masa golden age, golden period, di mana wahyu turun, Nabi Musa turun, kalian menjadi murid Nabi Musa, gitu. Jadi dan kalian punya misi, dan kalian memang harus mengalami hal-hal buruk yang akan menimpa, gitu. Harus, gitu. Supaya ya kita menikmati buahnya nanti, gitu. Jadi tidak ada kesuksesan yang datang dengan apa ya? Easy gitu, nggak ada. Jadi artinya gini, kalau orang mau yang from darkness to lightness gitu, itu kan nggak mudah. Harus ada struggling di sana, harus ada struggling. Dan kalau kita hidup pada masa Nabi Musa umpamanya, menjadi pengikut Nabi Musa, itu sudah jauh lebih hebat gitu. Sudah cukup itu sebagai nikmat bagi kalian. Bagi kalian. Karena nanti kalau misalnya ya, kalian mensyukuri itu misalnya, mensyukuri itu. Berarti Anda kalian dipilih untuk bersama-sama Nabi Musa gitu ya. Bersama-sama Nabi Musa menegakkan kalimat Allah. Itu kan sudah sebuah apa ya? Sebuah nikmat dari Allah tersendiri. Itu pula yang kemudian ditanamkan pada umat Nabi Muhammad saat itu. Bersyukur kamu hidup pada masa Nabi Muhammad gitu. Kamu bertemu Nabi Muhammad, kamu dipilih oleh Allah untuk mengemban misi dakwah, ya kan? Mengemban misi dakwah. Nanti kalau itu sukses, nah kita ini artinya generasi berikutnya itu akan menikmati apa yang telah usaha yang dicurahkan saat itu. Coba bayangkan kalau nggak ada sahabat-sahabat, nggak ada para tabiin, kita nggak mungkin mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sekarang. Nggak mungkin Islam itu bukan perhitungan manusia ya. Nggak mungkin kita bisa beragama Islam gitu. Nah seperti itu. Para yang jauh-jauh pejuang revolusi misalnya, kalau tidak mereka mengorbankan nyawanya, ya nggak ditorture gitu, kemudian nggak disiksa kayak gitulah penjajah Belanda, kita nggak mungkin menikmati hasil kemerdekaan. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kalian hidup kata Nabi, kata Allah, di tengah-tengah saat-saat yang transisi yang sebetulnya itu kalian dipilih untuk membawa risalah gitu, bersama-sama Nabi Musa. Bukannya mengeluh, mestinya kalian harus syakartum, bersyukur gitu. Jadi lihat di sini paradigmanya dibalik paradigmanya oleh Allah. Jadi emang ini pelajaran yang bisa kita petik gitu. Mungkin kalau kita membaca ayat ini lalu kita punya punya dapat ilmu-ilmu lain dari situ, bisa jadi gitu. Dan ini Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memang kalau memberikan nasihat itu banyaknya lewat kisah. Jadi di sini betapa sebetulnya sejarah itu suka berulang terus memang. Zaman Nabi Muhammad kayak begitu misalnya. Itu bagi kata Allah itu bukan hal baru. Kalau kalian wahai para sahabat Nabi, kalian menegakkan sesuatu kebenaran, ingin pull out gitu, ingin mengeluarkan orang dari minal zulumati ilan nur, itu memang tugas berat. Dan berbahagialah orang yang kemudian terpilih saat itu untuk melaksanakan tugas ini gitu. Kata Allah seperti itu. Ya, memang tugas berat. Dan itu juga sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Makanya kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 5, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minal zulumati ilan nur. Ya. Itu ayat kelima surat Ibrahim. Lihat ayat pertamanya. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal zulumati ilan nur biizni rabbihim. Ayat pertama itu adalah perintah, implikasinya bahwa Nabi Muhammad juga punya tugas litukhrijan nas, mengeluarkan manusia, pull out people dari zulumat ilan nur. Kemudian di sini juga walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minal zulumat ilan nur. Gitu. Sama misinya.
Zulumat itu kegelapan. Coba lihat kegelapan apa yang dialami oleh Bani Israel. Kegelapannya apa? Slavery, perbudakan, ya, slavery, tertindas, perbudakan, tertindas, lalu apa namanya? Sementara Muhammad dan Muhammad, ya, penyembahan terhadap apa? Itu juga perbudakan juga. Secara spiritual mereka tersesat gitu. Jadi zulumat itu bisa macam-macam bentuknya, bisa macam-macam bentuknya. Ya, kemudian jadi sama tugas-tugas kenabian itu memang perlu menghadapi tantangan gitu, tantangannya ya kayak gitu loh, banyak yang enggak apa ya, nggak suka memang. Nah, lalu kembali lagi ke ayat yang sebelumnya ya, lain syakartum. Nah, ini juga menarik. Lain syakartum, seandainya engkau bersyukur. Bersyukur, lalu bersyukur pada siapa gitu kan ya? Lain syakartum, jika kalian bersyukur. Nah, Allah nggak menyebutkan syakartum lahu gitu, syakartum lillah, enggak. Jika engkau bersyukur terhadap berbagai hal gitu. Bersyukur bahwa engkau hidup pada masa Musa. Bersyukur kalian masih punya family gitu ya, yang support each other. Bersyukur ya kalian masih tinggal di negeri yang diberkati, banyak kayak gitu ya. Jadi nggak dibatasi. Lazi dan nakum. Nah, di sini pun Allah tidak membatasi. Aku akan tambah, itu aja. Biasanya kan Allah mazidni ilman ya. Allah mazidni apa lagi? Waznan. Enggak mungkin kalau waznan ya. Allah mazidna imanan. Biasa gitu ya. Allah mazidna sabran. Allah mazidna syukran gitu. Di sini Allah enggak. Allah bilang la azidannakum, aku akan tambah. Apa yang akan ditambah? Ya terserah Allah. Allah tidak membatasi. Allah bisa menambahkan keimanan, Allah bisa menambahkan kesabaran, Allah bisa menambahkan ilmu, Allah bisa menambahkan petunjuk, Allah bisa menambahkan apa namanya, kebijakan bagi kita. Jadi luas. Jadi enggak tidak dibatasi. Lazidannakum gitu ya. Lazidannakum. La in syakartum, jika kita bersyukur gitu. Bersyukur kita masih ada Westol, punya Westol walaupun kecil gitu ya. Bersyukur kita masih punya komunitas, walaupun di tengah komunitas kita mungkin ada friksi-friksi ya. Jadi enggak perlu kemudian kecil hati umpamanya ya. Aduh, ini saya sudah capek nih ngurusin investor gitu, tapi tetap aja nggak ada apresiasi dari teman-teman. Udahlah, nggak usah lagi lah saya ke investor misalnya. Nah, dulu sih saya oke lah, saya mau mati-matian investor, tapi tampaknya banyak yang berpikiran negatif gitu kan. Nah, justru kalau Anda berpikir seperti itu, anggaplah itu tantangan gitu. Ya, anggap itu tantangan. Problem bukannya untuk membuat kita jadi kemudian hold back, mundur gitu. Tidak. Justru memang kalau itu terjadi umpamanya, itu ujian. Ujian untuk membuat kita semakin apa ya, kuat gitu. Iya. Ada umpamanya yang menghadapi suami istri gitu kan, biasa terjadi kan, ricuh gitu kan, lalu kemudian karena dia tidak apa, tidak punya, nggak bersyukur, poinnya nggak bersyukur. Poinnya nggak bersyukur, lalu kemudian pecah, gitu ya. Bukannya berarti ya, artinya kalau kita dipasangkan dengan misalnya dengan siapalah gitu ya, pasangan kita, itu berarti Allah sudah memilih kita dan Allah sudah tahu kalau kita mampu menghadapinya gitu, mampu menghadapi istri kita itu, mampu menghadapi komunitas kita itu, mampu menghadapi anak kita yang nakal. Memang sudah diukur. Nah, kalau menyerah ya lain persoalan gitu ya, berarti ya sudah kita menyerah gitu. Makanya seburuk-buruknya teman kita, punya pasangan kita ya, itu ya berarti sudah Allah memang sudah menakdirkan kita untuk
Allah menganggap kita kuat lah gitu ya, menganggap kita kuat ya. Jadi ya terima aja gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya terima aja, itu pasangan kita yang mungkin sudah ditakdirkan ya. Anak kita begitu ya, syukuri ya, syukuri. Pekerjaan kita, kita dipecat dari tempat kerjaan, alhamdulillah gitu. Kemungkinan Allah punya rencana lain, alhamdulillah. Jadi semuanya apa? Look at a brighter side gitu ya. Dan itu yang sulit memang. Sisi baik yang kita lihat. Look at the brighter side. Dan kita adalah, mungkin saya nggak tahu agama lain ya, tapi saya merasa agama kita itu adalah agama yang selalu menanamkan optimistik. Coba aja. Ayat pertama surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin kan. Ada juga yang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita adalah orang-orang yang selalu apresiatif. Alhamdulillah. Tuh, segala puji bagi Allah. Selalu bilang gitu, alhamdulillah. Nah, kalau ya, ini juga ke saya juga sama gitu. Ini untuk saya juga. Kalau ada orang kemudian yang susah atau sulit atau belum bisa melihat mensyukuri apa yang ada pada dirinya, itu berarti mungkin dia belum paham apa yang dibaca. Tiap sholat itu belum paham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Berarti kita ketika melakukan sesuatu kita menyebut nama Allah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka ismu rabbik gitu kan. Tabaraka ismu rabbik. Tabaraka itu maha apa ya? Penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan nama Allah itu. Jadi jangan ketika kita bilang bismillahirrahmanirrahim, mungkin kita nggak sadar bahwa kita sudah nempelkan di pekerjaan yang kita lakukan itu dengan asma Allah. Makanya segala sesuatu tanpa kullu amalin la yibda'u bi bismillahirrahmanirrahim fawa aqta. Segala perbuatan kalau tidak diawali bismillah kata Allah itu terputus sebetulnya, nggak ada berkah di dalamnya. Makanya kalau kita sudah bismillahirrahmanirrahim sudah langsung tawakal, setelah itu langsung alhamdulillah bahwa kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan ini. Makanya misalnya ya, ini sekarang sepi gitu ya, udah bismillahirrahmanirrahim aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sudah ada yang hadir. We do our part and God will do the rest. Kalau kita terus jalan, ya udah kita melakukan apa yang bagian kita, we do our part. Kita melakukan peran kita, mengisi masjid gitu ya. Insya Allah kita akan Allah akan, kalau memang kita terus ya, Allah akan membantu. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Ada hadis yang menarik, misalnya bahwa Allah memang melihat upaya kita. Jadi upaya kita yang Allah lihat itu upaya kesungguhan. Nah, itu kesungguhan ya. Kesungguhan kita. Jadi bukannya kita mundur. Kalau ada masalah bukan mundur, tapi harus terus mencari jalan. Misalnya Allah bilang dalam hal belajar nih, al-mahiru bil Qur'an ma'asafaratul kalamil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata fi falahu ajran. Jadi orang expert, orang yang ahli dalam Quran itu akan bersama para malaikat tertinggi. Gitu Pak. Jadi orang yang ahli dalam Quran itu akan bersama malaikat tertinggi. Wah, berarti hebat banget ya. Wah, gimana dengan saya nih? Gimana dengan kita masih baru pada belajar gitu. It make us feel bad gitu ya. Make us feel worse gitu ya. Gimana nih? Tapi ternyata Nabi melanjutkan waladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata fi wa huwa 'alai syaq falahu ajran. Orang yang membaca Quran lalu dia yatata'ata, coba bahasa Arabnya aja begitu ya, yatata'ata artinya apa? Bacanya kayak gitu kan. Gitu ya. Baca Qurannya sulit banget gitu kan.
Memang ya bukan Quran bukan bahasa asli kita. Kita bukan orang Arab, bukan salah kita, bukan orang Arab kan. Bukan salah kita nggak lahir di Arab, bukan salah kita bukan berbahasa Arab itu ya. Nah, nah wahwa syak berat sekali baca Quran itu. Falahu ajran. Dia akan mendapat dua, dua pahala, dua pahala bu, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi artinya apa? Nah, kalau ada seorang murid misalnya paling nggak bisa tuh di kelas Quran, kemudian dia berusaha semati-matian, berusaha salah lagi, jangan malah di kamu ini emang gak bakat baca Quran, jangan bilang gitu. Itu justru dia akan justru dia itu yang mendapat pahala dua kali lipat kata Allah, kata Nabi dua kali lipat. Nah ada ulama ada bilang dua kali lipat itu maksudnya dua kali lipat dari orang yang biasa atau dua kali lipat dari yang disebutkan tadi, merujuk ke tadi ayat ya, sebelumnya, orang yang mahir Quran bersama para malaikat tertinggi. Orang yang bacanya ya ta'ata gitu akan mendapat dua kali lipat dari itu. Artinya apa? Ya upayanya kan serius jadinya. Kalau umpamanya yang mahir bil Quran orang Arab gitu, seks Arab gitu, ya dia emang aksesnya kan sudah tinggal di Mekah, gurunya juga ada tersedia gitu kan. Ya, ya pantas lah bisa gitu. Iya, kita udah jauh gitu kan, pesantren juga mungkin nggak bisa, nggak ada akses gitu ya. Lalu ya berat lah. Nah, tapi kita masih mau belajar. Nah, itu kan luar biasa, luar biasa. Sekarang coba orang-orang yang tinggal pada masa Nabi sudah melihat Nabi kan? Itu masya Allah ya, kalau orang sudah melihat Nabi itu, misalnya hatinya netral lah gitu, nggak punya kebencian, orang normal gitu. Melihat Nabi, melihat gerak langkahnya aja itu sudah pasti terpana, amazed by the prophet itu. Karena kelihatan beda sama manusia biasa Nabi itu, beda. Ngomongnya aja wah bisa bikin orang jadi apa ya? Kayak gitulah, saking hebatnya tuh manusia. The best human walk on earth gitulah, kira-kira gitu. Jadi kalau kemudian sahabat itu kemudian bisa sampai beriman kayak gitu sama Nabi, ya insya Allah ya wajar gitu, wajar lah. Nah kita ini jauh dari masa Nabi, nggak pernah bertemu ya, hanya dari cerita, dari peninggalan-peninggalan beliau aja, sunnah dan hadis Quran itu. Masih mau percaya, kan tuh hebat, hebat itu. Makanya Allah bilang, Nabi bilang, aku rindu kepada apa katanya? Kepada lupa saya, kepada kerabatku apa dia bilang. Terus Nabi bilang, kami kan teman ya, teman aku dulu teman-temanku, apa keluarga aku gitu. Kata para sahabat, loh bukannya kami ini katanya. Oh bukan, kalian adalah sahabatku. Lalu apa yang dimaksud Nabi itu kerabat gitu? Yaitu umat-umat yang datang setelahku yang tidak melihatku tapi percaya kepadaku gitu. Jadi Nabi itu rindu kepada kita sebetulnya, merindukan sekali umat-umat akhir zaman. Uh, uh, Seperti itu ya. Mungkin itu aja. Jadi Allah di sini mengajarkan kita untuk selalu being grateful, untuk selalu bersyukur atas apa yang kita peroleh. Tidak perlu merasa, tidak perlu apa namanya ya, putus asa terhadap apa yang tidak kita miliki. Jangan berpikir what went wrong. Jangan berpikir bahwa segala sesuatu di luar rencana, apa yang tidak apa malapetaka yang menimpa, tapi justru menikmati apa yang kita miliki, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsir kepada Ustadz Sesep.
Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang disampaikan oleh Ustadz Cecep. Secara garis besar, satu kalimat yang bisa kita tarik kesimpulannya, yaitu bahwa kita harus bersyukur dalam keadaan apapun, apapun yang terjadi kepada kita, kita tetap harus bersyukur. Kalau kita mengambil pelajaran dari asbabun nuzul dari ayat itu, maka Nabi Muhammad dalam keadaan benar-benar payah karena beliau diusir, beliau di-torture katanya tadi, tetapi Allah mengingatkan dengan ayat tentang Nabi Musa bahwa kalau memang kita bersyukur maka dipastikan Allah akan menambah kenikmatannya, tetapi kalau kita ingkar maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi keadaan apapun yang ada pada kita, maka bersyukurlah. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita, bukan kita yang tahu yang terbaik buat kita. Kalau Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan, maka silahkan disampaikan. Insya Allah Ustaz Cecep siap menjawabnya. Tapi mungkin yang pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara bersyukurnya. Nah itu mungkin yang harus dijawab oleh Ustaz Cecep pertama kali. Apakah cukup dengan membaca hamdalah alhamdulillah atau ada cara yang lain bersyukurnya itu? Saya Pak Cecep. Ternyata pertanyaan dari saya ini. Tapi nanti aja. Barangkali ibu-ibu atau bapak-bapak punya pertanyaan, silakan disampaikan terlebih dahulu. Ada ibu-ibu, bapak-bapak? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti pertanyaan yang tadi. Silakan Pak Cecep. Cara bersyukur ya adalah dengan menggunakan memanfaatkan kesempatan dan kenikmatan yang diberikan kepada kita gitu. Itu cara bersyukur. Banyak cara sebetulnya, potensinya di ini kita kembangkan gitu ya. Jadi umpamanya ada orang yang maaf ya cacat gitu ya, cacat, kemudian bagaimana dia bersyukur? Ya dia menggunakan apa yang ada. Banyak loh orang cacat kemudian punya prestasi gitu. Banyak gitu. Nah, apalagi sekarang kita jauh dari cacat, kita sempurna, normal, alhamdulillah, panca indera semua berfungsi, intelektual berfungsi. Maka justru kalau itu nggak digunakan, ya itu nggak bersyukur. Jadi umpamanya misal Pak Chef ini ya ngisi, nah ya saya bersyukur dengan ilmu yang saya miliki, ya saya sampaikan gitu ya. Jangan aduh saya kan belum bisa apa-apa gitu ya. Itu justru sebetulnya ada lah potensi gitu ya. Iya jadi imam ya, jadi imam gitu kan. Misalnya Pak Ande jadi imam di rumah ya jadi imam karena bisa gitu. Ya. Kerjakan sesuatu namanya ngapain lah gitu ya. Dekorasi masjid namanya. Ya show harus tampil ke depan gitu. Harus tampil ke depan. Karena kita punya potensi. Punya potensi gitu. Gunakan potensi itu gitu ya. Gunakan potensi. Ya seperti itu mungkin ya. Terus apa lagi umpamanya? Iya, jadi opportunity yang kita miliki itu harus dikembangkan. Itu baru namanya bersyukur. Kita punya mata, punya telinga ya. Sekarang misalnya kita punya apa ya iPhone gitu, misalnya iPad atau iPhone. Nah, itu yang digunakan untuk kebaikan lah gitu ya. Jangan kebalikan. Jangan kebalikan. Teknologi bagus tapi digunakan untuk yang apa misalnya nah bisa Facebook kan aja misalnya ya, itu berarti sebetulnya nggak bersyukur nikmat gitu. Itu contoh sederhananya. Ya itu gunakan untuk yang hal-hal yang baik, potensi digunakan untuk yang kebaikan gitu ya. Gitulah semua, kita punya energi gunakan untuk yang baik, jangan untuk yang jelek-jelek. Itu bersyukur namanya. Gunakan dan pada tempatnya lah gitu ya. Ada tangan yang untuk membelai gitu, kamu ketemu mukul gitu kan. Nah itu nggak bersyukur namanya kalau mukul.
Kayak gitu lah kira-kira. Punya mulut bukan untuk menasihati, untuk baca Quran, malah untuk apa? Gosip. Yang bersyukur namanya. Karena ya kayak gitulah. Jadi yang sederhana-sederhana aja. Sederhana aja. Kalau misalnya ditimpa musibah, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Terus alhamdulillah misalnya jari kita putus, alhamdulillah masih ada jari yang lain gitu kan. Ya, tapi innalillahi karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini milik Allah gitu kan. Dan kita kan nggak bayar. Allah mau mengambil terserah dia gitu kan. Anak juga emang anak kita dibunuh sama orang Firaun biar aja itu kan Allah yang ngasih gitu kira-kira ya. Kita lagi kira, loh itu kan aku yang ngasih katanya. Bebas dong aku ngambil lagi cara apa terserah aku gitu kan. Tsunami begitu hebatnya ya sudah. Ya terserah aku itu hamba itu kan Rob, aku kan pemilik gitu, mutlak, ultimate apa ya? Pemilik tertinggi ya udah kamu nggak bisa apa-apa gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi bersyukur kita musibah artinya ya lihat yang terbaik lah. Tapi itu bala, memang balaul azim. Kalau ada anak kita meninggal itu balaul azim. Iya betul balaul azim. Allah bilang ujian besar memang. Tapi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu. Kita masih ada Nabi Musa gitu. Kita masih ada Nabi Musa itu yang akan membimbing kita. Jadi kalau kita ini kan maksudnya sudah misi kenabian ya. Jadi bukan hal ringan lagi, bukan hal ringan lagi ini. Kalau hanya ngomong memang kelihatan gampang ya. Tapi setidaknya Allah bilang apapun yang menimpa kalian, kalian itu ada dalam kebenaran. Kalian boleh hilang apapun bisa hilang. Tapi kalian masih punya Nabi Musa, kalian masih ada di, aku masih mau gitu loh melirik Nabi Bani Israel. Aku masih di sisi pihak kalian nih, kira-kira gitulah, masih pihak kalian. Buktinya aku masih ngirim Musa gitu, masih ngirim wahyu gitu. Itu yang perlu disyukuri itu keimanan kita masih ada gitu. Nah itu harus bersyukur. Mungkin itu emang sudah tingkat tinggi ya, kita mungkin nggak akan mengalami kayak gitu banget. Syukur kita kayak gitulah, bersyukur kita alhamdulillah gitu ya, masih ada umur sampai sekarang gitu ya. Gunakan waktu kita untuk baca Quran, untuk bekerja, untuk berusaha kayak gitulah. Kira-kira itu untuk bersyukur. Mungkin. Makasih Pak Cecep. Jadi alhamdulillah mobilnya Pak Adi sudah dibawa ke masjid ya untuk jamaah di sini. Wujud dari bersyukurnya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, sepertinya Pak Cecep harus segera siap-siap mau simpan tenaga untuk besok pagi ya Pak Cecep ya. Ini pasukannya tambah banyak ini soalnya sekarang. Mari Bapak Ibu sekalian kita akhiri pengajian malam hari ini. Oh, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita duka dari salah seorang jemaah kita, Kawani, pamannya meninggal dunia di Medan hari Kamis yang lalu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu kewajiban kita sahabat muslim adalah kalau ada orang yang meninggal dunia adalah fa'atba'hu, kita harus mengantar jenazahnya. Tapi karena jenazahnya jauh di Medan, Bang Jun juga nggak siap ngajak kita ke Medan katanya ya, karena tiketnya udah penuh kata Bang Jun. Udah sakit pinggung juga katanya. Karena jauh, yang bisa kita adalah mendoakan almarhum ya. Kita mendoakan mudah-mudahan almarhum mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, dimaafkan segala dosa dan kesalahannya. Keluarga yang tinggalnya juga diberikan ketabahan ya dalam menerima musibah ini. Seperti tadi kata Ustaz Cecep bahwa kita adalah milik Allah, itulah yang kita katakan ketika mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita adalah milik Allah. Dan kalau Allah yang memilikinya, yang ingin mengambil, maka kita harus mengikhlaskannya. Ala hadini as-solih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وواسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره واجعل الجنة مثواه واجعل الجنة مثواه اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ahad besok yang akan ceramah adalah Ustadz Gun-Gun dan Ustadz Adi insyaallah. Jadi jangan lewatkan, insyaallah Pak Adi bangun lebih awal karena harus menyelesaikan tugas juga.